warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Wulandari Panggabean. Maksud dan tujuan video saya ini adalah untuk pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Adapun materi yang akan saya bawakan pada video ini adalah masalah ekonomi dan sistem pengaturan perekonomian. Nah, masalah ekonomi adalah masalah yang lekat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, mulai dari jual beli, tawar menawar, dan juga ekspor dan impor. Masalah ekonomi ini timbul akibat dari ketidakseimbangan antara keinginan manusia untuk mendapatkan barang dan jasa dengan kemampuan faktor-faktor produksi menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi keinginan tersebut. Berdasarkan corak analisis dalam ilmu ekonomi, terdapat 3 pokok persoalan masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Yang pertama, apakah barang dan jasa yang harus diproduksi? Nah, setiap tahun suatu perekonomian harus menemukan jenis-jenis barang yang diperlukan oleh masyarakat dan jumlah dari produksi barang dan jasa tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimanakah cara memproduksi barang dan jasa tersebut? Masalah efisiensi merupakan salah satu faktor yang akan dijadikan dasar dalam melakukan pemilihan menentukan cara produksi barang. Salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah besarnya jumlah permintaan. Apabila permintaan sangat besar, maka penggunaan teknik yang sangat modern akan menaikkan efisiensi. Tetapi, sebaliknya jika permintaan tidak terlalu banyak, maka penggunaan teknik yang lebih sederhana akan menciptakan efisiensi yang lebih baik. Kemudian yang terakhir adalah untuk siapakah barang dan jasa tersebut diproduksi. Hal ini menunjukkan persoalan yang dihadapi oleh setiap sistem ekonomi yang berkaitan dengan pertanyaan, untuk siapa sih sebenarnya barang dan jasa tersebut diproduksi? Artinya, setiap sistem ekonomi harus dapat menjawab persoalan mengenai kelompok masyarakat manakah yang harus menikmati barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian suatu negara. Kemudian kita beralih ke sistem ekonomi. Sistem ekonomi ini dapat didefinisikan sebagai suatu strategi atau cara suatu bangsa atau negara untuk mengatur tata kehidupan ekonominya dalam mencapai kemakmuran masyarakatnya. Sistem ekonomi ini merupakan aturan-aturan yang digunakan dalam kehidupan perekonomian kita. Kita dapat membedakannya ke dalam 3 macam sistem yang lazim dijalankan oleh suatu negara, yaitu yang pertama, sistem ekonomi pasar bebas. Merupakan sistem yang pengaturan kehidupan ekonomi diserahkan pada mekanisme pasar. Yang kedua, sistem ekonomi perencanaan sentral, yaitu sistem yang pengaturan kehidupan ekonominya dikelola langsung oleh negara. Yang ketiga, yaitu sistem ekonomi campuran, yaitu sistem yang pengaturan kehidupan ekonominya dikelola oleh swasta dan juga dikelola oleh pemerintah. Sejak berlangsungnya COVID-19 ini, Indonesia mengalami banyak perubahan di berbagai sektor, terutama di sektor ekonomi. Pada kuartal 2 lalu, pertumbuhan ekonomi nasional minus sampai dengan 5,32%. Persentase ini menunjukkan bahwa banyak perubahan yang terjadi di sektor ekonomi. Hal ini diakibatkan karena kebijakan pemerintah yang membatasi interaksi sosial antar masyarakat, yang menganjurkan segala aktivitas dilakukan di rumah saja atau physical distancing. Hal ini menjadikan aktivitas ekonomi menjadi terhambat dan menyebabkan konsumsi masyarakat turun drastis. Masalah ini sangat berpengaruh pada perekonomian Indonesia karena hampir 95% kontribusi di perekonomian Indonesia datang dari konsumsi masyarakat. Kemudian kinerja ekspor impor juga menjadi terpuruk. Ini diakibatkan karena perekonomian di seluruh dunia mengalami pelemahan. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat bahwa nilai ekspor Indonesia pada bulan Mei 2020 sebesar 10,5 miliar US dollar. Nilai ini turun 28,95% jika dibandingkan pada bulan Mei 2019 sebesar 14,8 miliar US dollar. Sementara, impor menurun hingga 42,2% dibandingkan bulan Mei 2019 sebesar 14,6 miliar US dollar menjadi 8,4 miliar US dollar pada bulan Mei 2020. Penurunan kinerja ekspor impor di Indonesia menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia semakin melemah. Kehadiran pandemi COVID-19
telah mengubah tatanan global secara dramatis, yang nyatanya melumpuhkan roda perekonomian global, tak terkecuali Indonesia. Memasuki era new normal, kini saatnya masyarakat dan pemerintah kembali menata kehidupan dan mulai memperbaiki kerugian akibat pandemi. Baiklah, sekian materi dan penjelasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.